Trading forex profit ratusan pips dalam sekali entry. Simak di video berikut ini. Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri bongkar teknik forex di mana gue akan menceritakan apa yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel trading di forex market. Dan setelah beberapa hari terakhir ya, satu minggu terakhir ini market sangat volatile. Di awal minggu kita kena beberapa kali stop loss ya, 30-40 pips seperti itu. Akhirnya kita berhasil mendapatkan profit yang sangat signifikan dari GBP Jepang Yen, dimana kita berhasil trading di level bawah ya, di level area demand, area zone yang sangat bagus, premium zone saya sebutnya, dan kita berhasil tahan posisi tersebut hingga 165 pips ya. Dan selanjutnya kita juga ada trading gold ya, keesokan harinya, dimana kita trading itu scalping pagi-pagi, dan karena gold juga lagi trennya kencang sekali, kita trading pakai chart 5 menit, berhasil dapat 40 pips. Dan pada akhirnya kita juga ada trading di GBP USD ya, tadi malam hari Jumat ya, dan kita berhasil take profit sekitar 50 pips ya. Dan di video kali ini gue akan breakdown strateginya, eksekusinya itu seperti apa, sebagai masukan bagi kalian, supaya kalian para trader, terutama yang masih pemula, bisa mendapatkan insight mengenai cara entry di market itu seperti apa. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart ya, dan kita akan masuk di chartnya GBP JPY, dimana kita trading itu pada Kamis pagi ya, sebelum menjelang sesi Eropa itu dibuka jam 2 siang, dan sebelumnya kita melewati dulu sesi Asia sampai kelar. Itu yang selalu saya lakukan. Oke, nah ini adalah chart M30 di GBP Jepang Yen, dan selalu kita lakukan analisa multi time frame ya di daily H4H1 yang biasanya saya juga berikan di video mapping forex. Dan kali ini saya akan langsung membahas saja di M30 karena itulah eksekusi entry-nya. Ini adalah hari Kamis pagi kemarin. Oke, nah ini terlihat jelas sekali di chart lower time frame ya, karena kita kalau eksekusi kan kita langsung pakai chart lower time frame. Kita melihat di H1 ke bawah ya, H1, M30, dan M15 ya. Terkadang mungkin bisa M5 kalau kalian tuh scalper, atau misalkan marketnya lagi sangat kencang ya. Nanti saya akan bicarakan juga mengenai gold pakai chart M5. Oke, nah pertama yang harus kita lakukan, kita melihat dulu market structure ya. Market structure itu trennya seperti apa, dan zigzagnya itu seperti apa, dan supply demand atau support resistance itu di mana. Nah, kita perhatikan dari sini dia naik, oke, lalu dia turun. Di sini kita boleh kasih ya resisten. Nah, kita kasih resisten, dan di sini dia ngebreak. Kita bisa bikin area bawahnya nih ya, di candle merah paling bawah ya. Kita bisa bikin itu merupakan area demand area ya, yang dimana ini merupakan demand area, dimana kalau harga kembali ke sana ada potensi untuk trading. Tapi biasanya harus dibutuhkan yang namanya konfirmasi ya, dari liquidity biasanya. Oke. Nah lanjut, di sini dia ngebreak lalu dia turun lagi ya, minimal 2 candle ya turunnya kalau kalian mau bikin wave zigzag seperti ini. Jadi kita bisa bikin wave-nya kan gini. Oke. Dia naik seperti itu ya. Nah ini saya hapus aja wave-nya. Dan di sini artinya ada resisten yang break lagi. Kita sebut ini break of structure ya. Kita sebut ini break of structure, disingkat BOS ya, supaya gampang gitu. Oke, nah kita juga bisa bikin area di sini sebagai area yang cukup penting ya. Nah ini biasanya saya panjangin sampai 300 ya ke kanan. Nah kalian perhatikan di area yang sini ini premium zone. Kenapa? Karena kalau yang di sini ini biasa ya, jadi dia break of structure, ini demand, ini pun demand ya, demand area. Namun kalau kita lihat ke kiri, demand ini bertepatan dengan resistennya. Kita bisa ganti dengan chart line ya. Di sini ada resisten, dia benar-benar bertepatan ya. Kita sebut ini key level ya, atau premium zone ya, whatever. Biasanya saya kasih warna yang berbeda ya. Artinya inilah zone yang benar-benar kita tunggu ya, zone untuk entry buy-nya. Nah, apakah bisa langsung trading buy? Bisa saja kalau kalian misalkan tradingnya tanpa konfirmasi, tapi biasanya saya pakai konfirmasi untuk entry. Nah, ketika dia naik lalu dia turun, maka di atas sini itu ada supply zone ya, supply zone yang biasanya akan dites kembali. Nah seperti itu. Ini kita boleh panjangin ke kanan. Nah perhatikan pada saat turun ya, menuju ke zone-zone tersebut,
Yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita perhatikan adalah turunnya nggak boleh langsung ya. Turunnya nggak boleh langsung, dia harus turunnya bertahap sehingga dia membentuk sebuah liquidity. Nah, ini kita boleh ganti dengan M15 untuk melihat lebih detailnya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan liquidity? Liquidity itu adalah dua low yang sejajar lalu ditembus ya, yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan zone tersebut. Jadi contoh, nah di sini ini juga disebut liquidity ya, karena di sini dia sempat terjadi swing low kan, ada dua low yang sejajar, tiga low bahkan lalu dia ngebreak ya. Namun jaraknya dari zone ini 127 pip ya, artinya terlalu jauh ya. Kita mesti nunggu liquidity lagi. Nah, seperti ini udah juga merupakan liquidity karena ini merupakan ada trend line ya. Ada trend line seperti ini, kita tarik garis, ini juga merupakan liquidity. Artinya, kalau seperti ini zone ini menjadi bisa kita pantau ya. Karena jarak daripada liquidity ini terhadap zone ini hanya sekitar 50 pips, nggak terlalu jauh lagi. Artinya, kita benar-benar mau setting untuk beli di level tersebut. Oke? Nah, akhirnya dia ngebreak nih. Akhirnya dia ngebreak ke bawah. Kenapa ini liquidity sangat penting? Karena liquidity ini merupakan area stop loss ya, area stop loss atau area sell stop ya. Jadi misalkan kalian kalau mau trading, pelaku pasar mau nge-sell, dia biasanya akan nunggu ini jebol lalu nge-sell. Jadi di bawah daripada liquidity ada sebuah sell stop. Nah, lalu kita boleh cari juga liquidity di atasnya. Jadi kalian perhatikan di sini, dia ada garis miring seperti itu. Di sini pun dia juga ada equal high kurang lebih ya. Ada high yang kurang lebih sejajar di sini. Ini juga merupakan liquidity. Ya, liquidity ini artinya di atas level tersebut ada banyak orderan buy stop. Begitu pula di atas sini, dan di atas liquidity kita bisa bikin base ya. Nah, seperti ini. Artinya ada supply area di atas liquidity, begitu pula yang di sini, di atas sini ada supply area. Kalian perhatikan di sini, dia naik sebelum candle terakhir, biru terakhir sebelum dia drop kuat, kita tarik. Nah, ini merupakan area liquidity di atas ya. Area liquidity di atas, ini area liquidity di atas, ini area supply, dan ini area liquidity di bawah, dan ini area demand. Artinya, market cenderung kalau dia ngebreak ke bawah, dia akan turun ke bawah sini dan dia akan mantul balik ke area supply yang di atas. Oke. Nah, setelah itu kita tunggu dia drop. Nah, ketika kita mau jelang eksekusi, kita harus melihat eksekusinya. Kalian mau di sesi Asia, sesi London ya, setelah sesi Asia, sesi Eropa atau sesi New York. Nah, kalau di sini ini udah jam 7:30 pagi, ini masih sesi Asia, tapi dia belum masuk ke dalam zone-nya, dan akhirnya ya, di sini saya biasanya munculkan zone ya. Ini adalah sesi Asia, kotak yang biru ini, sampai jam 12 siang. Biasanya kita tunggu benar-benar dia keluar dari sesi Asia, atau dia harapannya fake out ya. Dia keluar dari sesi Asia lalu dia putar balik untuk berarah sebaliknya. Karena di sini kita mau mencari entry untuk buy. Oke, di sini dia udah mulai keluar dari sesi Asia. Nah, udah di zone yang di sini kita udah melakukan konfirmasi di sini. Di sini juga ada liquidity lagi, dia ngebreak. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mau setting stop loss tuh di mana. Biasanya kalau seperti ini, di bawah zone ini adalah stop loss ya. Kalau kalian entry-nya di zone tersebut, ketika dia keluar di sini, keluar sesi Asia, kita bisa langsung trading buy ya, misalkan 157.80-an di sini. Dan hati-hati dengan stop loss-nya, karena kalau kita pakai hanya ekor saja di bawah swing low di sini, ini bisa terjadi fake out ya. Jadi kalian harus perhatikan juga di zone tersebut ya. Saya ganti dengan chart higher time frame sedikit, H1. Oke, nah kita zoom sedikit ya. Kita mau nyari stop loss nih. Kalian perhatikan zone di sini, zone yang tadi kita buat ya di H1 atau di higher time frame-nya. Di candle sebelumnya itu ada candle momentum ya. Dan di sini ada imbalance. Imbalance adalah jadi gini, ini kan ada candle biru kecil lalu birunya besar ya, dan candle berikutnya ini antara low-nya dengan high-nya ini ada jarak nih. Makanya kalau saya pakai indikator fractal break imbalance di sini, ini ada kotak hijau artinya ada imbalance. Kalau kita mau pasang stop loss, pastikan stop loss-nya itu ya yang optimal adalah di bawah daripada imbalance-nya ini. Jadi di atas high-nya di sini 15759,
Nah, di sini kita setting stop loss ya. Kita kasih warna merah stop loss. Dan kalian turunin sedikit, ini kan 59, kalian boleh turunin 5 pip ya, misalkan 4 sampai 5 pips, jadi 55 sampai dengan 54. Artinya kita mau pasang stop loss di bawah daripada imbalance tersebut. Jadi kalau kita kembali ke M30, di mana zone-nya udah kita buat ya. Di sini zone-nya udah kita buat dan kita tunggu dia keluar dari sesi Asia. Ya, dia keluar dari sesi Asia, kita langsung buy misalkan di sini. Nah, pastikan kita punya stop loss itu optimal. Jadi stop lossnya optimal, kita sudah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya fake out ya. Jadi kita taruh di bawah stop loss di sini. Ya, bisa 54, 53 seperti itu. Oke. Nah, untuk target kita bisa pasang 1:2 risk reward ya. Kalian bisa pakai risk reward seperti itu. Dan kita selalu punya yang namanya ideal target dan final target ya. Dan ini selalu menjadi target-targetnya. Oke, misalkan kita pasang sampai atas sini atau sampai atas sini ya. Kalau kita pasang target, misalkan final targetnya di sini, 159.55 di sini. Artinya, saya hanya mengharapkan ya, harga naik ya, menembus liquidity di sini. Ingat di atas liquidity merupakan buy stop ya, buy stop karena posisinya ini kan sell ya, trader pada sell di sini. Oke, dia nge-sell, artinya di sini ada stop loss. Stop lossnya sell itu adalah buy stop ya. Jadi kalau kita buy di bawah, kita mau sell, kita cari buy stopnya orang-orang ya. Kita cari buy stop karena ketika kita sell kita butuh pembeli kan. Nah di sini ada liquidity, liquidity-nya buy stop. Kita bisa jual di sana, artinya banyak orderan buy yang ngedorong harga sampai ke supply area di sini. Oke, itu kalau targetnya sampai sini. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kalau kita mau pasang target lebih tinggi, biasanya dia di sini nggak akan langsung sampai atas ya. Dia akan mungkin ada koreksi dulu, lalu dia naik. Jadi kalau kita pasang target lebih atas, itu ada resiko bahwa target tersebut bisa tidak tercapai. Oke, nah artinya kalau sampai sini, saya berharap untuk market keluar dari liquidity di sini ya, ada buy stop di sini, ngedorong harga sampai ke atas, di sini ada supply area, di situ kita lakukan take profit. Oke, itu yang kita lakukan. Dan biasanya kita pasang, kalau saya pasang yang bertahap ya, sampai sini kita jual parsial, biasanya 1:1,5, 1:2 jual parsial, jual sebagian, di sini take profit sebagian, di sini pun take profit sebagian. Oke, ini yang terjadi di market. Ya, pergerakan di tengah-tengah jalan diabaikan saja ya, diabaikan saja. Kita hanya perlu memanage posisi kita hingga ke level-level target tersebut. Ini adalah sesi Asia besoknya ya. Sesi Asia besoknya saya hapus untuk sesi Asianya. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini udah kena ya targetnya. Dan lalu dia nggak langsung naik ya. Dia ada jeda sedikit. Seperti itu. Nah, bahkan dia di sini ada turun sedikit. Itulah sebabnya saya take profit habis itu hanya sampai di level tersebut, dan itu adalah 165 pips. Ini 200 pips kalau sampai atas ya. Kita ada trading di bawahnya itu nggak nyampe sana banget. Oke. Dan again, market itu nggak bisa kita prediksi 100%. Kita hanya mengira-ngira ya bagaimana pergerakan harganya dengan baik gitu. Nah, selanjutnya ini kalau kita perhatikan dia terus naik ya, si GJ ini bahkan sampai ke supply yang paling atas. Jadi kalau misalkan kalian berani, kalian bisa pasang take profit 340 pips, dan itu saran saya adalah sebagian daripada lot. Jadi kalian trading satu lot, kalian kurangin lotnya ya ketika udah ketemu level-level resisten atau supply area di atas ini. Oke, itu untuk trading di GBP Jepang Yen pada hari Kamis menginap hingga hari Jumat ya. Di sini saya keluar hari Jumat jam 12-an ya. Kenapa? Karena jam 2 siangnya itu ada news kemarin di GBP. Jadi kita juga harus smart untuk mengeksekusi take profit kita. Jadi ada kemungkinan kemarin ketika news dia drop kuat kan. Jadi itulah sebabnya saya lakukan take profit. Nextnya simple ya, cepat di GBP USD. Kita akan melihat di sini ya, chart 5 menit. Kalau kalian perhatikan ini si gold itu kemarin hari Jumat, dia hari Kamis malamnya dia terbang kuat sekali, dan hari Jumat pagi saya putuskan melihat market dan terlihat kondisi marketnya seperti ini. Oke. Nah, kita lihat market structure
Di sini ada naik, turun, naik ya. Kita bikin di sini dia ada resistance yang di break. Dia turun 2 candle, di sini dia ada area demand ya. Sama seperti tadi, seperti si GJ ya. Oh, kita kasih warna hijau ya area demand-nya. Lalu di sini dia turun kan, kita kasih ini adalah area supply-nya. Oke. Lalu selalu perhatikan yang namanya liquidity ya, liquidity. Jadi selalu perhatikan yang namanya liquidity. Jadi selain structure, support resistance, supply demand, selanjutnya adalah liquidity. Cari yang sejajar high-nya. Di sini ada high yang sejajar. Oke. Kita kasih garis putus-putus, lalu cari trend line ya. Di sini ada trend line. Nah, ini seperti perangkap ya. Jadi ada trend line, ada garis liquidity di atas, ada liquidity di bawah. Ingat, di bawah liquidity ada sell stop ya, ada sell stop. Dan di atas liquidity ada buy stop. Dan di sini ada demand area untuk buy. Jadi sell stop ini ngedorong harga ke bawah, di mana kita berpikiran untuk mencari orderan buy. Nah, ini yang terjadi. Kita buy di sini. Oke, target di atas daripada liquidity. Ada buy stop yang ngedorong harga ke atas sana dan kita bisa melakukan penjualan di atas itu. Oke, ini yang terjadi, dia naik dengan sangat cepat. Trading selesai, ini adalah sekitar 35 hingga 40 pips ya. Nah, ini 40 pips. Jadi kalau 40 pips ini dapat dalam jangka waktu yang pendek. Ini tradingnya di sesi Asia. Jadi jam 8 pagi, boom, dia langsung naik. Jadi kalau trading di sesi Asia, pastikan tradingnya dari jam 7 sampai jam 9 saja. Karena jam 9 ke atas itu marketnya udah kurang enak. Kita better tunggu sesi berikutnya di sesi London ya. Deket-deket jam 2 siang. Jam 12, jam 1 oke lah. Yang penting di atas jam 12. Oke, terakhir di GBP USD. Pertama kita mapping dulu ya. Ini chartnya GBP USD. Oke, di sini dia ada market structure break ya, break of structure. Di sini dia turun. Nah, di sini dia nggak bisa sampai, ini kan logikanya ini ada demand ya. Logikanya ini ada demand di bawah. Kita kasih warna hijau untuk demand. Dia nggak nyampe bawah sini, ini juga ada liquidity sebenarnya. Lalu dia naik, di sini ada supply areanya, ya. Kita kasih warna merah. Harga juga nggak nyampe sana dan dia ketahan-tahan. Kalau kita turun ke M15, ya, kita turun ke M15, di sini ada liquidity. Oke, di sini ada liquidity. Artinya di atas ini ada buy stop, ngedorong harga ke supply. Nah, kita nyalakan sesi Asia ya. Kita nyalakan sesi Asia dan saya kemarin juga bikin video mapping forex di mana saya memprediksi ya, saya mau mengambil sell di atas ini. Kenapa? Karena ada liquidity, kalau dia naik saya mau sell. Tapi yang terjadi kan dia turun. Ya, dia turun, artinya sellnya nggak ke-trigger. Dan di sini saya perhatikan dia udah keluar dari sesi Asia, saya lihat ke kiri ya. Di sini bentuknya low, high, lower low, higher high. Ini merupakan level yang sangat penting ya. Quasimodo level ya, seperti bahu kiri, head and shoulder ya. Ini bahu kiri, ini kepalanya, ini bahu kanan dia naik. Ini merupakan head and shoulder atau Quasimodo level ya. Oh, saya pakai chart M30 kemarin. Ya, saya pakai chart M30 untuk eksekusinya. Di sini ada closing price-nya saya ambil. Nah, di sini dia kena. Oke. Dan akhirnya dia shoot ke atas, ketemu area supply di atas daripada liquidity ya. Jadi sangat penting untuk memperhatikan market structure, supply and demand ya. Lalu liquidity untuk kita mendapatkan konteks dari market dan dikombinasikan dengan sesi Asia ya. Kita berpikiran apakah dia breakout sesi Asia, kita mau ikutin breakoutnya kalau targetnya masih panjang ke atas ya. Jadi kalau seperti ini di atas sesi Asia ketemu supply, jadi enaknya di fake out ya, ke bawah di fake out, ke atas di fake out, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.